Halo, Cancer. Welcome back to my channel. Apa kabar Cancer semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, kita reading kembali buat Cancer. Kali ini kita bertemakan tentang sesuatu spesial yang akan terjadi di 15 hari ke depan. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat buat Cancer, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, Cancer. Kita fokus ke kartu ini ya. Kamu rasakan energi kamu yang akan muncul di sini, Cancer. Oke, sudah muncul kartu-kartunya. Kita akan susun dulu kartunya ya. Di bottom kamu ada King of Pentacles. Cancer, di sini bacaan umum ya. Akan ketarik energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu juga. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Kamu ambil positifnya aja, buang yang negatifnya. Oke. Klaim energi positif ya. Kita akan lihat di sini. Di sini ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Aries, Leo, Sagi, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang dilihat dengan kamu. Semua zodiak sepertinya ada di sini ya. Buat Cancer. Di sini kita bercerita tentang sesuatu hal yang spesial yang akan terjadi di 15 hari ke depan. Apa itu? Kita di sini mempunyai target ya. Target suatu impian ataupun keinginan kamu yang akan terwujud ya. Ataupun hal yang spesial nantinya yang akan terlihat di sini. Intinya akan ada suatu sesuatu hal yang kamu tetapkan. Wah, aku harusnya di 15 hari ke depan harus ada nih sesuatu yang hasil dari perjuangan aku gitu ya. Nah, kita akan lihat di sini. Oke. Ada King of Pentacles di sini, ada kartu Death. Ya. Buat Cancer, kartu Death di sini. Aku melihat di sini ada sesuatu yang harus kamu lihat bahwa akan ada hasil dari perjuangan yang kamu lakukan. Ya. Kartu Death di sini itu adalah suatu energi di mana akan hidup kembali. Akan ada sesuatu yang akan dibangun kembali oleh kamu. Intinya di sini sih ada fase baru atau new beginning-nya kamu yang akan kamu lewati. Ya. Intinya juga di sini ada sesuatu yang kamu manifestasikan. Ya, di 15 hari ke depan itu akan terlihat oleh kamu. Karena ada sesuatu yang benar-benar yang awalnya sudah kamu akhiri dan ada sesuatu yang harus kamu bangun kembali. Itu sih di sini. Ada perubahan yang benar-benar membuat kamu ya begitu akan semangat kembali. Oke. Buat Cancer, ini yang terlihat di sini. Aku melihat di sini bagi kamu ya, dalam satu pekerjaan atau finansialnya kamu ada King of Pentacles. Ini menggambarkan adanya suatu power yang cukup kuat yang kamu rasakan. Kamu cukup mandiri di sini. Apapun masalah yang kamu hadapi saat ini ataupun problem dari finansialnya kamu terlihat kuat dalam menghadapi semua itu. Intinya di sini sih akan ada perubahan dengan adanya kekuatan yang kamu miliki gitu loh. Kekuatan atau keinginan kamu untuk merubah semuanya. Ya, itu yang kita lihat di sini. Nah, makanya di sini ada kartu Death. Kartu Death itu adalah suatu keinginan kamu untuk merubah semuanya, untuk membangun kembali hal-hal yang mungkin dulu pernah terbangun, mungkin jatuh lagi ya, akhirnya kamu bangun kembali gitu. Jadi itu yang kamu harapkan di sini. Akhirnya kamu akan bisa fight lagi untuk hidup kamu saat ini. Oke. Nah, karena di sini terlihat banyak kesempatan, banyak peluang yang akan kamu rasakan setelah kamu mempunyai keinginan untuk memperbaiki semuanya. Ya, ini.
Dan aku melihat ya, dulu itu di masa lalu aku merasakan ada sesuatu yang begitu terpuruk di hidup kamu, ataupun beban berat yang kamu rasakan, sehingga kamu di sini, pengen melepaskan semua beban itu, seperti ingin keluar dari masalah itu ya, itu aku lihat. Dan di sini, hidup kamu akan apa ya, akan banyak melihat ya, cahaya-cahaya, ada connect of sword. Jadi saat kamu memiliki pemikiran ataupun sesuatu yang kau pikirkan saat ini, kau berharap itu akan menjadi kenyataan. Itu berharap kamu akan bersinar kembali di sini. Dengan adanya pemikiran-pemikiran itu. Ya, salah satunya kamu ingin merubah hidup kamu ke depan. Apa yang ingin kamu rubah? Ya mungkin dalam hal percintaannya kamu ya, ataupun dalam hal keuangannya kamu. Kamu pengen memperbaiki semuanya. Apakah dulu kamu pernah jatuh bangun dalam usaha ya, dan saatnya sekarang kamu mulai fight lagi, kamu support lagi diri kamu sendiri, kamu kamu ya, kamu kamu buat suatu perjanjian dengan diri kamu, di mana aku harus berhasil gitu loh. Jika tidak, ya aku tetap harus berjuang, seperti itu. Karena hidup ini memang harus ada prosesnya. Kita menjalankan hidup ini memang sesuai dengan proses. Ada proses gitu loh. Jika tidak ada proses itu bukan hidup namanya ya. Oke. Gitu. Jadi intinya di sini kamu akan bisa melewati proses-proses itu. Dan kamu di sini akan bersinar kembali. Bisa dikatakan dulu mungkin kamu terpuruk dalam hal masalah finansial, ataupun kamu dulu terpuruk dari segi percintaannya kamu, atau kamu gagal dalam menjalin suatu hubungan dengan seseorang. Dan disinilah saat kamu untuk memperbaiki semuanya. Dan akhirnya kamu merasa banyak hal yang kamu dapatkan dari situ. Sehingga kamu saat ini mulai bersinar kembali. Mulai mulai muncul energi-energi positif yang ada dalam diri kamu. Dan orang akan melihat itu. Dan orang juga akan merasa diterangi oleh cahaya kamu. Intinya di sini kamu membawa pengaruh positif ya dalam hidupnya gitu. Jadi di sini kamu sebenarnya energi kamu itu positif sekali saat ini. Sehingga bisa mempengaruhi seseorang sekitar itu dengan kebaikan gitu loh, ya. Mungkin kamu capek ya jadi orang jahat gitu ya, bukan itu maksudnya ya, oke. Mungkin kamu capek dengan kondisi-kondisi kamu yang mungkin selama ini merasa, wah beban berat dalam hidup yang kamu lalui gitu ya, masalah-masalah yang selalu datang tanpa kamu dapatkan solusinya. Tapi saat ini kamu mulai merasakan ada suatu perubahan. Karena apa? Di sini ada The High Priestess. Kamu coba untuk seperti mempelajari sisi spiritual kamu di sini. Kayaknya aku harus begini deh, kayaknya aku harus begitu. Aku harus tingkatkan nih keyakinan aku kepada semesta. Aku yakin semesta akan berikan satu peluang kepada aku. Nah, disitulah dengan keyakinan kamu bahwa akan ada bantuan ataupun dari semesta, kamu itu akan bisa memperbaiki hidup kamu kembali, gitu ya. Ya, namanya hidup pasti ada perputarannya dan pasti ada prosesnya. Di sini itu yang kamu lewati saat ini, proses itu. Yang dulu pernah bahagia ya, lalu mungkin kecewa lagi, sedih lagi, itu aja selalu selalu seperti itu. Nah, intinya sih di sini, saat kamu ya dalam menjalin suatu hubungan, sudah mungkin di awal itu bahagia sekali, tapi mungkin lama-kelamaan terlihat jelas bahwa hubungan itu mungkin tidak bisa dipertahankan lagi. Artinya itu adalah pesan dari Tuhan buat kamu bahwa Dia bukan yang terbaik buat kamu. Itu aja yang harus kamu eee, artikan sih gitu loh. Dari segala masalah yang ada itu selalu berpositif thinking aja. Karena dengan begitu kamu akan bisa merubah diri kamu. Ya, perubahan itu akan selalu terjadi. Oke. Begitu halnya dengan Ace of Swords. Apa yang kamu pikirkan di sini ya? Apa yang kamu harapkan? Apa yang kamu impikan di sini? Itu bisa akan terwujud. Ya, semoga di 15 hari ke depan itu akan terlihat tanda-tanda itu ya, pesan semesta buat kamu bahwa kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu gitu loh. Dimana apapun yang kamu rasakan itu adalah demi kebaikan kamu ke depan. Jadi intinya harus lebih bersyukur dalam hidup yang kamu rasakan saat ini. Karena aku melihat di sini apapun yang kau pikirkan itu akan bisa terwujud. Akan bisa kamu dapatkan. Ya, saat kamu memikirkan sebuah apple, ingin kamu makan, otomatis semua itu ada. Ada pisau, ada apple-nya ya. Seakan-akan kamu di sini punya kesempatan atau punya harapan ya untuk memperbaiki semuanya. Karena di sini semesta memberikan suatu jalan buat kamu bahwa inilah jalan buat kamu.
agar kamu bisa menuju ke kebahagiaan kamu. Intinya di sini, itu adalah pesan semesta buat kamu yang begitu spesial sih yang harus kamu rasakan, sebuah harapan, ya. Harapan itu harus kita kejar. Jangan kita hanya memikirkan dia, memikirkan harapan. Karena tanpa kita kejar harapan itu akan pergi lagi gitu loh. Jadi ya harus benar-benar kamu kejar harapan itu. Karena di situ ada harapan, otomatis ada kesempatan. Nah, di situ harus kamu bisa dapatkan. Oke. Dan ini kalau aku lihat di sini ada Six of Cup ya. Ini ada energi masa lalu yang muncul kalau aku lihat. Energi masa lalu, seakan-akan dia ngintip kamu, dia stalking kamu ya, di sini dia kayak kepoin kamu juga, kayak di sosial media atau gimana ya, seakan-akan dia melihat bahwa, wah, si Cancer sekarang kok berubah ya, gitu. Si Cancer kok kayak kayak menarik sekali saat ini, gitu loh. Jadi dia melihat kamu itu begitu banyak perubahan dalam diri kamu. Ya mungkin karena melihat bahwa kamu, ya udah aku ingin berubah, aku tidak mau seperti dulu lagi. Ya mungkin sering dikhianati, sering disakiti, sering dibohongi gitu ya. Jadi saatnya sekarang aku mulai bangkit dari ya keterpurukan aku dulu gitu loh. Jadi intinya dia di sini melihat kamu saat sudah bahagia, saat kamu sudah memiliki pasangan, ya mungkin dia menyadari ada sesuatu penyesalan dalam diri dia dengan melihat kebahagiaan kamu saat ini. Aku yakin kamu akan bahagia karena di sini selalu banyak ada harapan ya. Kamu ada harapan di sini, kamu juga bersinar kembali ya. Di sini semesta akan memberikan peluang kepada kamu. Intinya di sini sih kamu sudah melihat kesempatan itu. Artinya ya kamu begitu betul-betul memanfaatkan kesempatan itu sekarang. Jadi di sinilah dia, seseorang di masa lalu itu melihat kamu yang begitu jauh berubah. Seakan-akan dia kayak pengen mendekat lagi ke kamu gitu loh. Tapi aku melihat kamunya mungkin lebih ingin, ya udah aku tidak ingin lagi gitu loh untuk terkoneksi dengan dia, orang di masa lalu gitu. Ada Ten of Swords juga di sini. Nah, di sini juga ada suatu harapan ya. Walaupun di sini terlihat ada penderitaan yang kamu rasakan, tapi kamu selalu ada harapan, tapi kamu di sini bisa bebas gitu loh dari penderitaan itu, bisa bebas di sini. Artinya saat kamu memang menginginkan perubahan untuk diri kamu, ya akhirnya ya bisa. Di sini ibarat burung ya. Burung ini itu adalah kebebasan. Dia terbang ke sana kemari tanpa ada yang mengatur dia. Harus kemana, harus begini, harus ke sini gitu loh. Itulah kamu. Kamu menggambarkan pengen seperti burung. Dan sebenarnya itu bisa kamu dapatkan. Ini kan ada burung yang masih belum terbang gitu loh. Ya intinya kamu akan bisa mendapatkan ini. Tapi kamu ya, aku melihat ya, sementara burung yang dekat ada, tapi kok kamu lebih melihat yang jauh gitu loh. Jadi itulah kesempatan itu yang harus kamu lihat. Sebenarnya ini ada loh, kenapa aku melihat yang jauh gitu loh. Jadi benar-benar harus kamu bisa merasakan peluang-peluang yang ada di sekeliling kamu saat ini. Oke. Nah, buat Cancer, kita lihat lagi di sini. Apa lagi yang akan terbaca? Di sini ada Seven of Wands. Seven of Wands ini menggambarkan seperti kamu selalu mempertahankan kondisi kamu saat ini, ya. Apakah itu kamu akan bertemu dengan seseorang nantinya setelah kamu bertahan dengan kondisi kamu saat ini? Kondisinya bagaimana? Ya, aku melihat kondisi kamu saat ini sudah bertahan dengan perubahan kamu. Mungkin sulit ya kamu untuk merubah diri kamu sebelumnya. Mungkin sulit kamu untuk bisa move on, melupakan dia. Tapi akhirnya kamu bisa lepas dari seseorang dikarenakan hadirnya seseorang kepada kamu. Itu yang aku lihat. Seseorang itu akan hadir kepada kamu, memberikan satu harapan atau memberikan satu kesempatan atau menawarkan satu hubungan gitu loh. Jadi intinya di sini aku melihat akan ada seseorang untuk membuat kamu akan menjadi lebih baik lagi saat ini, ya gitu. Jadi semoga di 15 hari ke depan itu akan terlihat bahwa akan datang seseorang untuk bisa membahagiakan kamu ataupun membuat kamu lebih baik dari hari sebelumnya, gitu ya. Itu yang aku lihat ya, buat Cancer. Semoga apapun yang kamu inginkan di sini dengan perubahan hidup kami itu akan bisa terwujud. Begitu halnya juga dengan yang apa ya, dengan suatu keuangan kamu atau finansialnya kamu. Ya, di sini akan ada perubahan ya. Akan ada perubahan, pergerakan mungkin, tapi mungkin agak lambat. Tapi di sini kamu dibutuhkan kesabaran ya untuk itu. Kesabaran untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan tadi dalam segi finansialnya kamu.
Apakah di sini butuh perjuangan kembali? Iya, di sini butuh perjuangan buat kamu. Apakah aku perlu berdoa? Iya, perlu berdoa di sini. Usaha dan berdoa, perjuangan dan doa. Ini selalu akan ada, ya. Intinya di situ. Saat kamu ingin merubah diri kamu, saat kamu menginginkan suatu perubahan, ya kamu berusaha dan berdoa ya. Oke. Itu yang aku tangkap dari kartu-kartu yang sudah muncul ya buat Cancer. Intinya di 15 hari ke depan itu kamu akan merasakan sesuatu hal yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ya mungkin karena di sini terlihat ada satu perubahan ya yang ataupun peluang ya, kesempatan yang kamu lihat sehingga kamu benar-benar ingin ya udah ini ada kesempatan nih buat aku. Ya udah aku ambil aja kesempatan ini gitu. Ya, begitu juga halnya tentang finansial dan percintaan kamu ya. Kamu harus bisa jeli melihat kesempatan itu. Oke. Di sini tadi udah zodiak ya kita bacakan ya. Di sini ada kartu Scorpio. Oke, udah ya tadi ya. Oke, kita lanjut ya dengan membacakan untuk energi kamu selanjutnya. Apalagi yang akan terbaca di sini? Buat Cancer yang ingin personal reading atau coaching silakan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketika reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu berikan beberapa readingan di sana ya. Kamu sesuaikan aja dengan case kamu. Kita akan lihat di sini energi kamu yang berikutnya apa yang akan muncul. Bagaimana kehidupan kamu selanjutnya. Ada make waves. It's time to rise. Oke. Kita akan lihat di sini apa yang terbaca. Gosip dan show glow. Ini kamu harus hati-hati ya dengan orang di sekeliling kamu, mungkin teman ataupun saudara ataupun siapa itu. Akan banyak orang yang tidak menyukai kamu di sini. Mungkin akan banyak orang yang sirik ya sama kamu, maksudnya itu yang apa ya? Ya, yang pro dan kontra itu pasti ada. Mungkin dia tidak suka dengan melihat perubahan kamu. Mungkin dia tidak suka dengan kesuksesan yang kamu dapat saat ini, atau mungkin dia tidak suka dengan hubungan kamu dengan seseorang gitu ya. Bisa saja dia tidak suka melihat kamu bahagia. Intinya di sini sih dia adalah seseorang yang mungkin begitu anti sih sama kamu ya, gitu ya. Karena apa? Karena setiap pergerakan kamu itu dilihat. Kamu itu lagi ngapain sih sekarang? Kayaknya dia suka iri deh sama kamu gitu loh. Dia tidak bisa melihat kamu itu bahagia. Nah, kamu harus hati-hati sama orang seperti itu. Akan ada orang di sekitar kamu mungkin yang akan tidak menyukai kamu di sini buat Cancer, ya. Oke. Make a web, ya. Di sini kamu jangan takut. Kamu jangan takut air di sini, ya. Karena air ini mungkin ya akan membasahi kamu. Tapi di sininya kamu harus berhati-hati. Itu aja sih intinya. Berhati-hati dengan seseorang yang mungkin akan datang kepada kamu. Apakah dia itu berbentuk teman, apakah itu berbentuk pasangan nantinya, atau seseorang yang akan mencintai kamu, karena di sini aku melihat ya, akan ada seseorang yang bisa membuat kamu merubah semuanya, merubah diri kamu juga. Intinya di sini sih perubahan itu kamu rasakan karena kehadiran dia gitu, ya. Karena tanpa kehadiran dia, kamu mungkin tidak masih merasakan energi di masa lalu. Sulit juga kamu untuk move on gitu loh, ya. Di sini. It's time to rise. Inilah saatnya kamu untuk menunjukkan bahwa kamu itu berhak untuk dicintai, berhak untuk disayang gitu loh. Berhak untuk dibahagiakan. Ya, di sini. Kamu harus biarkan itu. Kamu tidak usah takut dengan orang-orang yang mungkin tidak menyukai kamu. Intinya kamu juga tidak akan menyenggol dia ya. Kamu mungkin tidak merugikan dia intinya. Dia aja yang merasa dirugikan karena melihat kebahagiaan kamu. Itu tandanya orang yang punya hati yang tidak baik gitu loh. Ya, kalau misalnya ada seseorang seperti itu di antara kamu, di teman-teman kamu, ya udah kamu jauhkan aja. Takutnya nanti kamu juga berdampak terkena efeknya gitu loh ya. Itu yang aku lihat. Di sini ada forgiveness house. Intinya di sini kamu akan bisa merasakan kebahagiaan. Inilah kebahagiaan sesungguhnya yang akan kamu rasakan.
healingnya kamu di sini, penyembuhan diri kamu di sini. Karena apa? Kamu sudah bisa memaafkan orang di masa lalu. Begitu juga kamu bisa memaafkan teman kamu mungkin tidak menyukai kamu gitu ya. Di sini kamu harus bisa berhati bersih gitu loh, berhati suci, murni gitu loh. Tulus sih di sini harus ada. Agar apapun yang kamu lakukan nanti itu akan bisa berhasil. You did it. Kamu bisa melakukan apapun di sini. Apapun yang kamu lakukan bisa tercapai. Intinya harus kamu lakukan dulu. Kamu perjuangkan dulu. Kamu usahakan dulu di sini. Kamu akan mencapai ini. Apapun yang kamu lakukan, you did it. Kamu bisa melakukan itu. Ya, kamu ingin mencapai puncak ini. Ya, akhirnya kamu dapat. Walaupun kamu hanya seekor, intinya sih mungkin orang yang lemah gitu loh. Tapi kamu tetap perlahan-perlahan kamu akan sampai ke puncak ini. Itulah gambaran kamu. Jadi ada proses hidup yang akan kamu lalui. Walaupun mungkin tidak instan, ya perlahan-perlahan kamu akan mendapatkan suatu kebahagiaan nantinya. Tapi ingat, di situ harus ada niat dari kamu, harus ada keinginan dari diri kamu sendiri, ya, agar semua akan terlihat sempurna nantinya kamu dapatkan kebahagiaan itu. Oke, kita akan lihat di sini inisial ya. Siapa dia yang akan bisa menyembuhkan hati kamu ataupun akan membawa perubahan ke dalam hidup kamu? Kita akan lihat di sini. Siapa dia? Inisial seseorang itu. Ada O, ada optimis. Berpikir positif dan iman akan membawa kamu menuju kebahagiaan. Iya. Ini sama dengan The High Priestess ini ya. Intinya di sini kamu kuatkan iman kamu, tingkatkan iman kamu ya. Keyakinan kamu kepada semesta, bahwa semesta yang akan mengatur semuanya. Oke. Apalagi di sini, lupakan dia ya. Waktunya telah tiba untuk mengosongkan energi kamu. Ya intinya lupakan dia orang di masa lalu. Jangan kamu ingat-ingat. Agar hati kamu bisa membuka lembaran baru untuk orang yang baru juga ya. Seperti itu. Siapa lagi di sini inisialnya ada G, hubungan. Saling mengenal satu sama lain. Intinya di sini bagi kamu ya yang mungkin terkoneksi dengan orang baru, kamu bisa mengenal dia terlebih dahulu, kamu cari tahu tentang dia ya, seperti apa dia, bagaimana dia, agar lebih gampang untuk kamu memulai satu hubungan bersama dia. Ya. Memaafkan dan belajar. Saat kamu melepaskan dan menyembuhkan masa lalu, kamu akan mengalami banyak cinta di saat-saat sekarang. Iya, ini terbukti ya. Saat kamu sudah melepaskan masa lalu, ya saat kamu sudah move on dari dia, kamu otomatis akan bisa membuka hati kamu untuk orang lain. Karena memang udah ada niat dalam hati kamu, ya. Itu yang terlihat. Dan apalagi di sini ada A, cinta. Kamu layak dicintai. Iya, memang layak. Kita semua layak dicintai. Tapi bagaimana diri kita untuk agar supaya orang bisa mencintai kita dengan tulus. Nah, itu PR sih buat kita juga ya. Apa? Intinya selalu berpikir positif, selalu berbuat kebaikan. Intinya kebaikan juga akan kita dapatkan karena hukum tabur tua itu akan pasti akan berlaku dalam hidup kita, ya. Z, peringatan, tanda-tanda buat kamu. Ini kamu harus lihat nih, peringatan. Apakah itu tanda-tanda kebaikan? Apakah itu tanda-tanda keburukan? Kamu harus bisa jeli melihat itu. Jadi kamu intinya harus selalu berhati-hati. Berhati-hati dalam bertindak. Apapun yang kamu lakukan, intinya kamu harus berhati-hati. Ada satu lagi di sini. Ada P, persahabatan. Memelihara ikatan persahabatan dalam hubungan kamu dan kehidupan cinta kamu yang akan meningkat. Intinya di sini ya, persahabatan itu penting. Tapi kamu juga lihat persahabatannya bagaimana yang akan kamu jalin nantinya. Dengan siapa kamu jalin suatu hubungan persahabatan ya. Itu kamu harus lihat. Ada R, rekonsiliasi. Seseorang di masa lalu yang akan kembali ke dalam kehidupan kamu. Iya, di sini aku melihat ada seorang di masa lalu tadi ya. Di sini ya. Di sini ada seorang di masa lalu yang mungkin akan melihat kamu dengan perubahan diri kamu. Mungkin dia melihat kamu bahagia. Bisa saja di sini dia tidak menyukai kamu bahagia dengan orang lain gitu loh. Jadi saat kamu sudah terlihat bahagia dengan seseorang, saat kamu sudah sukses ya, dia menyesali di sini. Dia ingin kembali ke kamu. Dia pengen datang ke kamu. Ini dia. Orang yang ingin berrekonsiliasi sama kamu. Orang di masa lalu ya. Oke. Buat Cancer, mungkin itu dulu reading kita. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu bisa lebih bahagia lagi dengan kehidupan kamu ke depan. Intinya selalu berpikir positif. Lakukan hal-hal yang positif. Agar hidup kamu akan bisa lebih bahagia lagi ke depan. Oke, sampai ketemu lagi Cancer. Dadah.